Setelah kita mereview bus balap di jalur Pantura seperti PO Sinar Jaya, Luragung Jaya, dan Dedi Jaya, sekarang kita akan mereview sejarah berdirinya PO Dewi Sri yang merupakan salah satu raja jalanan di jalur Pantura. PO Dewi Sri didirikan oleh Bapak Haji Ismail dan Ibu Haja Rokhayah. Di awal berdirinya PO Dewi Sri ini melayani trayek Tegal Purwokerto. PO Dewi Sri ini berdiri pada tahun 80-an. PO Dewi Sri ini mempunyai rival abadinya yaitu PO Dedi Jaya dan juga Sinar Jaya. Bapak Haji Ismail ini berasal dari Randu Sanga Kulon Brebes, Jawa Tengah, yang pergi merantau ke Tegal setelah menikah dengan Ibu Haja Rokhayah. Bapak Haji ini dulunya adalah seorang pedagang beras. Setelah usahanya berkembang, Bapak Haji ini membeli satu unit truk untuk menunjang usahanya. Dan truk Pak Haji semakin lama semakin bertambah, karena Pak Haji juga membuka jasa usaha angkutan barang atau ekspedisi. Dari sinilah Pak Haji berpikir untuk membeli transportasi angkutan penumpang, karena melihat dari kebutuhan masyarakat tentang kekurangannya angkutan darat. Dengan penuhnya penumpang sampai berdiri berdesak-desakan, Pak Haji memulai usaha angkutan bus dengan mengakuisisi PO Pancajaya yang bermarkas di Purwokerto, Jawa Tengah. Dari sinilah nama PO Dewi Sri lahir, dengan melayani rute Tegal Purwokerto menggunakan beberapa bus medium. Akhirnya pada tahun 1993, PO Dewi Sri mulai melebarkan sayapnya ke jalur akap dengan rute Tegal Jakarta pulang pergi dengan melewati jalur Pantura. Pada saat itu jalur Pantura sangat terkenal dengan PO Dedi Jaya dan Sinar Jaya, dan juga Luragung Jaya serta Bus Setia Negara yang merupakan raja jalanan di jalur Pantura. PO Dedi Jaya dan Sinar Jaya sangat terkenal dengan kecepatannya. Pada tahun 1993, akhirnya PO Dewi Sri pun membeli 7 unit bus dengan menggunakan sasis Mitsubishi untuk melayani rute Tegal Jakarta pulang pergi. Persaingan di jalur Pantura pada saat itu memang sangat ketat, karena PO Dedi Jaya dan Sinar Jaya menjadi idola masyarakat Pantura pada saat itu. Apalagi Dono Jaya, Kasino Jaya, Indro Jaya. Untuk menarik perhatian penumpang pada saat itu dan juga mengatasi persaingan yang sangat ketat, PO Dewi Sri juga mempunyai sopir tipikal pembalap seperti Luna Maya. Mereka pun sering mengadu adrenalinnya di jalur Pantura. Dengan kecepatan dan ketepatan waktunya, PO Dewi Sri berhasil menarik hati para penumpang. Hampir semua sopir mempunyai tipikal pembalap. PO Dewi Sri pun mampu bersaing di jalur Pantura. PO Dewi Sri pun menjadi idola baru di jalur Pantura. Apalagi sopirnya yang mempunyai adrenalin tinggi seperti Luna Maya. Memasuki tahun 2000-an, Bapak Ismail menyerahkan pengelolaan PO Dewi Sri kepada anaknya, yaitu Ikmal Jaya. Ikmal Jaya ini juga berpengalaman di angkutan darat. Dia mengelola angkutan kota di BSD dan juga Kemang Pratama Lipo Karawaci Bintaro Jaya Bukit Sentul. Armada angkutan ini pada perkembangannya menjadi cikal bakal feeder bus, yaitu bus yang memasok penumpang ke bus Transjakarta. Di bawah naungan PT Wiven Dharma Persada, Haji Ikmal Jaya bertindak sebagai direktur utama. Di tangan Haji Ikmal Jaya ini, PO Dewi Sri berkembang dengan pesat. Hampir seluruh wilayah Tegal dikuasainya, dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah, baik jalur AKDP maupun AKAP. Di masa kepemimpinan generasi kedua yaitu Haji Ikmal Jaya, PO Dewi Sri banyak membuka rute-rute baru seperti Purwodadi Jakarta pulang pergi, Pekalongan Jakarta pulang pergi, Pemalang Jakarta pulang pergi, Weleri Jakarta pulang pergi, Slawi Jakarta pulang pergi, Purbalingga Jakarta pulang pergi. PO Dewi Sri hampir menguasai seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah. PO Dewi Sri juga banyak menambah unit-unit terbarunya dengan memakai sasis Mitsubishi, Mercedes-Benz, dan juga Volvo B7R. PO Dewi Sri memakai karoseri Trisakti, Laksana, Rahayu Sentosa, dan juga Adiputro. Berikut karoseri Agustus untuk bus medium. Haji Ikmal Jaya mulai terjun ke dunia politik dengan bergabungnya ke Partai PDI Perjuangan, menjadi bendahara di pengurus anak cabang PDI Perjuangan di Kota Tegal periode 2000 sampai 2005. Karena saking sibuknya Pak Haji Ikmal mengurus kegiatan partai dan juga kegiatan sosial masyarakat seperti acara atau event-event bantuan masyarakat dan juga gotong royong, sunatan, hajatan, arisan, dan lain-lain, membuat Pak Haji Ikmal semakin terkenal di Kota Tegal, dan Pak Haji Ikmal menjadi panutan bagi masyarakat Tegal. Akan tetapi, PO Dewi Sri tak bisa diabaikan, karena perusahaan butuh pemimpin yang fokus untuk mengelolanya. Tak bisa dibiarkan begitu saja kepada karyawannya, karena Pak Haji Ikmal berencana maju untuk menjadi wali kota Tegal. Akhirnya pada tahun 2006, kepemimpinan perusahaan PO Dewi Sri diserahkan kepada saudara perempuannya yaitu Haja Idza Priyanti. Haji Ikmal Jaya pun berhasil menjadi wali kota Tegal periode 2009-2013. Dalam masa jabatannya, Haji Ikmal Jaya ditangkap oleh KPK
KPK. Haji Iqmal Jaya pun mendapat hadiah jaket oranye dari KPK atas dugaan tukar guling tanah milik Pemda Kota Tegal dan dihukum 6 tahun penjara. Dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2022 silam. Bapak Haji Ismail yang merupakan pendiri PODW Sri wafat pada tanggal 6 Agustus 2015 di Rumah Sakit Islam Harapan Anda Kota Tegal di usia 74 tahun. Pada saat ini Wali Kota Tegal dijabat oleh rival abadinya yaitu PO Dedi Jaya, anak dari Bapak Haji Muhadi Setiabudi yaitu Haji Dedion Supriyono. Tapi kepemimpinan Ibu Hajah Idza Priyanti juga tidak berlangsung lama karena Bu Hajah Idza juga terjun ke dunia politik, bergabung dengan partai adiknya yaitu PDI Perjuangan. Ibu Hajah Idza terpilih sebagai Wakil Bupati Brebes, mewakilkan sisa jabatan Bupati lama periode 2007-2012 pada tanggal 25 Agustus 2011 dalam rapat paripurna DPRD Brebes yang dilantik pada bulan November 2011. Kemudian Bu Hajah Idza pun menjadi Bupati Brebes selama 2 periode 2012 sampai 2017 dan periode 2017 sampai 2022. PO Dewi Sri sempat mengalami kemunduran karena tidak maksimalnya pelayanan terhadap penumpang. Banyak unit PO Dewi Sri terbengkalai di garasinya, bahkan mesinnya pun banyak dikanibal. PO Dewi Sri ini merupakan salah satu PO terbesar di Jawa Tengah yang mempunyai armada lebih dari 500 unit dari total keseluruhannya, dari bus medium sampai big bus. Harga tiket PO Dewi Sri cukup merakyat, tergolong sangat murah. PO Dewi Sri masih melayani kelas non-AC untuk masyarakat ekonomi lemah dan juga kelas AC ekonomi konfigurasi tempat duduknya 23 dan juga AC non-ekonomi konfigurasi tempat duduknya 22. PO Dewi Sri juga mempunyai bus pariwisata menggunakan bus medium dan big bus. Di samping dikeluarkannya unit-unit terbaru, PO Dewi Sri masih menggunakan unit-unit armada lamanya seperti keluaran karoseri Laksana Sky SR1. Padahal kompetitornya telah banyak menggunakan armada-armada terbaru keluaran Laksana SR3. Pengelolaan PO Dewi Sri berpindah ke adiknya yaitu Haji Mukti Agung Wibowo. Akan tetapi tidak berlangsung lama. Haji Mukti pun juga terjun ke dunia politik dengan menjadi Wakil Bupati Pemalang periode 2011-2016 dan menjadi Bupati Pemalang periode 2021 hanya sampai 2022. Karena akhirnya ditangkap KPK dugaan kasus suap dan jual beli jabatan. Berikut jual beli proyek. Hal tersebut dilakukan di saat masyarakat Pemalang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Bahkan 124.000 warga Pemalang tergolong warga miskin ekstrim dan harus menjalani hukuman 6,5 tahun penjara. Harus membayar denda 300 juta berikut uang pengganti 4,9 miliar. Akhirnya PO Dewi Sri kembali dikelola oleh Haji Iqmal Jaya. Haji Iqmal Jaya sudah kapok terjun ke dunia politik karena di dunia politik tidak ada yang namanya lawan abadi dan juga kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan. Di bawah kepemimpinan Haji Iqmal Jaya, PO Dewi Sri kembali berbenah dan merilis unit terbaru keluaran Laksana SR2. Demikianlah sejarah berdirinya PO Dewi Sri yang merupakan perusahaan otobus terbesar di Jawa Tengah. Data yang saya dapat ada dari beberapa media, antara lain inews.com, Wikipedia, dan juga situs dari pemerintahan Kota Tegal. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.